وحده لا شريك له تقريرا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك برحمتك يا أرحم الراحمين amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan i'tikaf kita pada malam hari ini seluruhnya disertai dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hari ini kita membahas tentang wahyu yang pertama kali turun pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wahyu yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hal yang paling penting ketika untuk mengetahui tentang wahyu, apa artinya wahyu? Wahyu itu pastinya adalah kalau dibilang secara bahasa, wahyu ini adalah bisikan yang cepat dibisikkan. Itu wahyu. Kalau misalnya ada orang berdiri, lalu saya sampaikan dengan mengatakan kata-katanya, di Cinere hujan sambil saya lewat, itu bukan wahyu bahasanya. Kenapa? Karena saya harus menyampaikan berbisik sambil berlalu, di Cinere hujan, jalan. Itu wahyu dalam bahasa, secara bahasa. Jadi saya menyimpulkan bahasa yang paling lunak, yang paling mudah dipahami ketika saya membisikkan secara pelan dan cepat. Itu bahasa dikatakan wahyu. Jadi saya membisikkan dengan perlahan dan cepat, saya katakan di Cinere hujan, lewat. Itu wahyu namanya secara bahasa. Iya, tapi pastinya kalau secara istilah ini adalah apa yang disampaikan ataupun wahyu ini kalau secara istilahnya punten, seseorang yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi, diberikan wahyu melalui malaikat Jibril. Namanya adalah wahyu. Al-Quranul Karim ini juga adalah bagian daripada wahyu, karena ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sekedar bahasa singkat tentang makna daripada wahyu. Hari ini kita lihat surat yang pertama kali turun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah kita mengetahui tanda-tanda kenabian. Masih ingat ya? Tanda-tanda kenabian di pertemuan yang lalu. Di antaranya kata Rasulullah, hubbiba alayyal khala. Rasulullah senang tiba-tiba selalu menyendiri. Lalu apa lagi? Banyak yang mengucapkan salam tanpa dikenalnya. Di antaranya. Lalu selanjutnya apa lagi? Ar-ru'ya kafalaki subuh, mimpi yang selalu menjadi kenyataan. Ini adalah tanda-tanda kenabian yang pernah saya sampaikan di pertemuan lalu. Insya Allah mudah-mudahan semua masih ingat. Setelah itu, Masya Allah, tepatnya karena Rasulullah senang menyendiri, punten, saat Rasulullah menyendiri di Jabal Nur atau di Gua Hira, itu sebetulnya di usia Rasulullah sebelum sampai 40 tahun juga Rasulullah sedang di Jabal Nur, menyendiri, tinggal, tapi tidak seperti 6 bulan mau menjadi nabi. 6 bulan mau menjadi nabi, Rasulullah itu sangat sering sekali, sampai seminggu nggak pulang, seminggu baru pulang, berangkat 1 hari di rumah, berangkat lagi, lama di mana? Di Jabal Nur. Itulah yang disenangi oleh Rasulullah sesaat sebelum diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kenyataan seperti itu, punten, tepatnya wallahu a'lam, namun di Lailatul Qadar disebutnya, ataupun yang namanya di bulan Ramadan, Masya Allah, yang sebentar lagi bulan Ramadan ini akan menghampiri kita dan kita akan tiba di bulan Ramadan. Tiba di bulan Ramadan, Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan surah yang pertama adalah suratul apa? Surah apa? Al-Alaq, atau surah apa? Iqra. Semua tahu surat ini. Berapa ayat semuanya yang turun pertama kali? 5 ayat. Singkat saya sampaikan, kalau tidak keliru saya pernah sampaikan di awal-awal, namun ini sebagai pelajaran pentingnya buat kita. Bagaimana tidak kaget Rasulullah dalam keadaan sendiri di gunung ataupun yang namanya di Jabal Nur, tiba-tiba datang seorang laki-laki dengan Rasulullah tidak mengenalnya, dan dia dengan mengatakan kata-katanya, Iqra, bacalah. Rasulullah menjawab, ma ana biqari, aku tidak bisa membaca. Tapi laki-laki itu mengatakan, sebelum menyatakan Iqra lagi, dipnya Rasulullah dengan erat.
faghattani ghattatan syadidah. Kata Rasulullah, begitu aku katakan ma ana biqari faghattani sampai aku tidak bisa nafas, sampai tidak bisa nafas. Jadi kalau ada orang dipeluk dengan kerasnya, maka nafasnya susah, dan itulah yang dilakukan oleh malaikat Jibril kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faghattani ghattatan syadida, sampai Rasulullah tidak bisa nafas. Fa arsalani marratan ukhra, lalu dilepaskan sekali lagi. Setelah itu ditanya lagi, iqra. Rasulullah mengatakan ma ana biqari faghattani ghattatan syadida. Terus dipeluk lagi dengan eratnya sampai Rasulullah tidak bisa bernafas, lalu dilepaskan lagi. Fa arsalani marratan ukhra, lalu malaikat bertanya lagi, iqra, memerintahkan lagi. Rasulullah mengatakan ma ana biqari faghattani ghattatan syadida. Sampai beberapa ulama menyatakan 3 kali Rasulullah dipeluk oleh malaikat Jibril dengan pelukan yang sangat dahsyat, keras sekali. Setelah itu dilepaskan lagi, lalu malaikat Jibril mengatakan iqra. Rasulullah mengatakan iqra. Iya, jadi katakan iqra, diulangi oleh Rasul, iqra, dilanjutkan iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Masya Allah, langsung Rasulullah mengikuti kata-kata Jibril tersebut. Lalu setelah itu Rasulullah dalam keadaan takut, dan Rasulullah punten kalau dikatakan turun dari yang namanya Jabal Nur itu dalam keadaan ketakutan. Jadi turun dengan keadaan takut, berlari dengan cepatnya. Kenapa? Takut, ini makhluk apa? Ini siapa? Tiba-tiba langsung datang dengan mengatakan iqra, berlari dengan cepatnya. Tambah takut. Kenapa? Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang lebih menakutkan lagi, ketika aku turun daripada gunung, inni ra'ait, aku melihat al asjaru wal ahjaru yasjudun, yang namanya syajar, pepohonan, bebatuan, aku melihat seperti sujud kepada aku selama aku berlari dalam perjalanan. Kenapa? Ayahanda bunda, ikhwah akhwat fillah, ternyata dunia ini sudah sangat merindukan kehadiran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka tahu, lihat di pertemuan yang lalu, bebatuan ternyata mengucapkan salam, iya kan? Lalu apa? Pasir mengucapkan salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebelum menjadi nabi, mereka sudah pada tahu ini adalah punten-punten yang disebut dengan seorang nabi daripada akhlak dan sifat yang ada. Rasulullah datang, ketakutan yang ada. Setibanya di mana? Di rumahnya, didapatinya oleh Siti Khadijah, Rasulullah dalam keadaan ketakutan. Punten. Begitu sampai dengan mengatakan kata-kata yang sangat luar biasa yang disampaikan Rasulullah. Apa dia katakan? Zammiluni, zammiluni, dathiruni, dathiruni. Ya, selimuti aku, selimuti aku. Gulung aku dengan selimut, gulung aku dengan selimut. Zammiluni itu hanya diginikan. Dathiruni di apa namanya? Digulung, digulungkan. Kalau hanya dathiruni ditutup begitu. Hanya ditutup dengan zammiluni, zammiluni. Ditutup. Dathiruni digulung. Wallahu a'lam. Saking apa? Zammiluni, zammiluni, masih terasa dingin. Dathiruni, dathiruni, digulung. Coba kalau ibu bapak, ikhwah akhwat kalau tidur, iya, enakan ngegulung selimut apa ditutupin selimut aja? Kalau masih dingin diapakan? Digulung. Kalau sudah cukup diselimutin, selimutin. Berarti saking dahsyatnya, zammiluni, zammiluni, dathiruni, dathiruni. Ini kata-kata yang sangat luar biasa. Saking dalam keadaan Rasulullah takut, lalu kedinginan, saat itu dibilang panas dingin. Kenapa? Kaget melihat sesuatu yang sangat menakjubkan. Lalu yang dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, zammiluni, zammiluni, dathiruni, dathiruni, wasubbu alayya ma'ul bardah. Artinya apa? Dan siramkan ke kepalaku air dingin. Kenapa? Panas sekali. Subhanallah, bisa kebayang. Punten, persiapan Rasulullah untuk berjumpa dengan malaikat Jibril itu tidak gampang. Rasulullah mau berjumpa dengan malaikat Jibril, fisiknya sudah dilatih di Bani Sa'diyah. Iya, fisiknya sudah dilatih. Bagaimana? Jadi kalau dibilang dengan mengatakan bukan hanya sekedar akhlaknya saja, tubuh Rasulullah itu paling ideal. Dari mulai ukuran kepalanya, ukuran pundaknya, kakinya, tangannya, semua itu adalah model manusia yang benar-benar diciptakan itu demikian. Pas, ya. Kalau dikatakan wa innaka la'ala khuluqin azim, akhlaknya juga luar biasa, dan memang postur tubuh yang paling pas
kalau tingginya sekian, berat badannya sekian, kalau pundaknya sekian, kakinya sekian, itulah ukuran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini untuk diketahui oleh kita semuanya. Iya. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam matsalul a'la khuluqiyan, akhlak yang baik, juga bukan hanya sekedar akhlak yang baik, tapi apa, secara postur tubuh itu paling cocok. Ada orang tinggi tapi kekurusan, ada, nggak ideal. Ada orang punten misalnya dengan mengatakan apa, terserahlah apa mau ceritanya, tapi yang jelas tidak ideal. Dari apa? Dari postur tubuh. Ini sih ganteng-ganteng, cuma apa, cuma misalnya punten-punten telinganya terlalu ini, mungkin ini ganteng-ganteng sih perempuan jalan tapi jalannya terlalu begini, mungkin. Tapi kalau Rasulullah SAW memang kalau dari postur tubuh itu adalah matsalul a'la, contoh paling baik. Masya Allah, itu Rasulullah SAW. Saya lanjutkan, punten. Ini adalah Rasulullah SAW. Persiapan untuk berjumpa dengan malaikat Jibril, begitulah ternyata, padahal persiapan sudah sangat matang. Berlari, zammiluni, dathiruni, wasubbu alayya ma'ul bardah, siramkan kepadaku air dingin. Lalu apa yang terjadi? Allahu Akbar. Yang terjadi ternyata Rasulullah SAW dalam keadaan menggigil, dalam keadaan ketakutan. Lalu inilah cocok seorang wanita yang luar biasa, yang selalu mendampingi suaminya dalam keadaan apapun. Apa kata Siti Khadijah, mengatakan kata-katanya, subhanallah, ada apa wahai Muhammad? Telah datang kepadaku seseorang yang tidak aku kenal. Dia mengatakan begini dan begini dan begini, mendekapku dengan erat, lalu melepaskan lagi, lalu begini dan begini dan begini. Takut, siapa makhluk itu? Itulah gagahnya Siti Khadijah dengan mengatakan, wallahi la yukhzikallahu abadan. Demi Allah, tidak akan pernah yang namanya Allah ini memberikan kepadamu kesulitan. Kenapa? Wa innaka latasilu rahimi, karena engkau ini selalu menyambung silaturahim. Wa innaka tuksibul ma'dum, sesungguhnya engkau ini selalu menolong orang yang tidak mampu. Masya Allah. Wa innaka tukrimud dhaif, iya, tukrimud dhaif, Anda ini selalu menolong atau menghormati tamu dan menolong orang yang tidak mampu. Diceritakan kebaikan-kebaikan Rasulullah oleh Siti Khadijah. Kamu itu nggak mungkin ada makhluk yang akan menghinamu, ada makhluk yang akan membuat kamu susah. Kamu itu orang baik, selalu menolong orang susah, kamu selalu menghormati tamu, kamu selalu menolong orang yang kesulitan. Rasulullah SAW ditenangkan hatinya oleh siapa? Siti Khadijah. Ditenangkan, tenang. Masya Allah, itulah seorang wanita yang luar biasa, menenangkan Rasulullah SAW. Itulah salah satunya kenapa Rasulullah SAW menikah dengan seorang wanita di awal ini, dengan Siti Khadijah. Usianya lebih tinggi daripada Rasulullah SAW. Kenapa? Karena memang untuk membutuhkan, boleh dibilang apa ya, kasih sayang yang luar biasa dari seseorang wanita, yakni Siti Khadijah radhiyallahu anha. Masya Allah. Saya pernah sampaikan sedikit tentang Siti Khadijah di pertemuan-pertemuan awal, tapi nanti insya Allah kita akan bahas lagi. Lalu selanjutnya apa? Rasulullah SAW sudah mulai tenang. Wanita yang solehah ini langsung berpikir, kesulitan suaminya apa yang terjadi ya? Maka apa yang dia lakukan? Dia mencari besoknya dengan pamannya. Siapa namanya pamannya? Waraqah ibn Nufail. Siapa Waraqah ibn Nufail? Waraqah ibn Nufail ini adalah pamannya Siti Khadijah. Masya Allah. Saya paling senang menyampaikan keseruan tentang Rasulullah bersama Waraqah ibn Nufail. Bismillah. Iya, Rasulullah SAW begitu berjumpa dengan Waraqah ibn Nufail, begitu bertemu dengan Waraqah ibn Nufail, Rasulullah SAW bertanya dengan mengatakan, wahai Khadijah, untuk apa dibawa ke Waraqah ibn Nufail? Walau bagaimanapun ini adalah orang tua kita, karena yang jadi walinya Siti Khadijah Waraqah ibn Nufail. Siapa Waraqah? Saya sampaikan, Waraqah ini salah satu di antara 3 orang yang berpegang ke dalam agama muwahhidin, tauhid. Saya pernah sampaikan di pertemuan lalu. Masih ingat ya? Ada beberapa nama yang mana nama itu adalah tidak ikut di dalam menyembah berhala, tapi yang dia lakukan itu apa? Mengesahkan Allah, tapi tidak tahu bagaimana cara ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya siapa? Waraqah ibn Nufail. Dan punten, beberapa ulama mengatakan tidak tahu namanya itu siapa, hanya Waraqah ini nama sifat
kelakuan yang dia lakukan, perilaku pekerjaan yang dia kerjakan. Punten, ada orang yang namanya misalnya Fulan, tapi dia jualan sayur. Kita panggil apa yang gampang? Abang sayur. Paling gampang, abang sayur. Padahal sejak dia lahir, begitu lahir, ibunya bilang, siapa nama anakmu? Anakku abang sayur. Enggak. Namanya siapa? Tapi karena jualan sayur, abang sayur. Yang jualan bakso, abang bakso. Semuanya. Nah, Warokoh itu artinya lembaran. Jadi kalau seandainya ini lembaran itu warokatun. Warokatun, lembaran. Dia ini, laki-laki ini senang mengumpulkan lembaran-lembaran. Ada lembaran dibaca, disimpan. Lembaran dibaca, disimpan. Lembaran dibaca, disimpan. Ketemu lembaran, emang cari-cari lembaran. Bukan nyari apa-apa, tapi yang dicari lembaran-lembaran itu bukan sembarang lembaran, tapi yang dia cari itu adalah lembaran Injil, lembaran Taurat. Maka kalau ketemu lembaran Injil, Taurat, dia ambil dan dia baca, lalu dia simpan. Ketemu lagi lembaran, bawa. Ketemu lembaran, bawa. Maka dibilanglah, oh Warokoh, tukang ngumpulin lembaran. Itulah makna daripada Warokoh. Para ulama mengatakan, wallahu a'lam namanya siapa, tapi sering dikatakan itulah rahasia kenapa dikatakan Warokoh. Masya Allah. Perhatikan baik-baik, ini luar biasa. Jumpa dengan mengatakan, wahai pamanku, ini suamiku Muhammad, kejadian semalam ini begini dan begini dan begini. Tapi lebih jelasnya untuk didengar langsung dari lisan Muhammad, silahkan wahai suamiku ceritakan. Rasulullah menceritakan kata-katanya singkat namun sangat dipahami karena padat kalimatnya. Wahai pamanku, dalam beberapa bulan ini saya sering menyendiri dan hobi menyendiri. Hubbiba alayyal khala. Tadi malam ketika dalam kesendirian, seseorang yang tidak aku kenal tiba-tiba datang dan dia mengatakan kepadaku, Iqra, dan aku tidak bisa baca. Lalu dia memelukku dan melepaskan lagi. Iqra, aku katakan tidak bisa baca. Lalu dia katakan Iqra, aku bilang aku tidak bisa baca. Lalu akhirnya saya ikuti apa yang dia ucapkan, Iqra. Lalu saya katakan Iqra, Bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Perhatikan baik-baik. Saat Rasulullah SAW menyampaikan kisah ini, hanya dua ekspresi yang terlihat daripada Warokoh ibn Nawfal. Pertama, ya tabarrakat aina. Jadi, yang kedua, begitu. Pertama, melotot dengan kata-kata kagumnya. Lalu yang kedua, mengerutkan, seakan-akan, oh, melotot lagi, mengkerut lagi, melotot lagi, mengkerut lagi. Itulah ekspresi yang ada di Warokoh ibn Nawfal ketika mendengarkan cerita ini. Hanya seperti itu ekspresinya. Selesai dikatakan, hakada ya ammi, inilah yang terjadi kepadaku wahai pamanku. Bunda ayahanda tahu, ikhwah akhwat fillah tahu, begitu Rasulullah mengatakan kata-kata itu hanya 3 kalimat yang dikeluarkan oleh Warokoh ibn Nawfal. Tapi 3 kalimat ini membuat Rasulullah kaget, membuat Siti Khadijah pun kaget. Apa 3 kalimat ini yang diucapkan begitu Rasulullah mengatakan, hakada ya ammi, beginilah yang terjadi kepadaku wahai pamanku. Lalu kata Warokoh ibn Nawfal mengatakan, pertama dia ucapkan kalimatnya, wallahilladzi jaa bikal lailah huwa namusul akbar alladzi jaa bi Isa bin Maryam. Itu kata-kata pertama. Demi Allah, yang tadi datang kepadamu itu adalah seseorang yang pernah datang kepada Nabi Isa alaihissalam. Namusul akbar itu artinya Jibril. Demi Allah, yang datang kepadamu itu adalah namusul akbar. Demi Allah, yang datang kepadamu itu adalah Jibril yang pernah datang kepada Isa alaihissalam. Rasul kaget, aku didatangi Jibril? Coba bisa kagetnya bagaimana? Aku didatangi Jibril, tapi masih belum terungkap, hanya dalam wajahnya. Sekarang giliran yang bengong Rasulullah. Kalau tadi yang melotot, bengong Warokoh. Sekarang yang melotot, bengong Rasulullah.
Wallahi alladhi ja'a bikal lailati hiya namusul akbarul ladhi ja'a bi Isa ibn Maryam. Demi Allah, yang datang kepadamu itu adalah seseorang yang telah datang kepada Nabi Isa alaihissalam, dan dia adalah Jibril. Jibril? Belum kaget jawaban yang pertama, datang jawaban kedua. Apa? Anta nabiyun khatamul anbiya, kamu nabi akhir zaman. Tambah kaget, aku nabi? Bagaimana perasaan kalau seandainya saat itu kita berada di samping Rasulullah? Bagaimana Rasulullah kagetnya, anta nabi khatamul anbiya, kamu nabi dan kamu nabi akhir zaman. Rasulullah sambil melihat kepada Siti Khadijah, ana nabi, aku nabi. Bagaimana subhan, aku nabi? Setelah itu apa lagi? Lebih kaget lagi dengan yang ketiga, kata-kata yang disampaikan oleh Waraqah bin Nawfal, ya laitani jada'an. Punten kata-katanya, aduh, alangkah baiknya aku saat ini masih muda. Karena saat itu Waraqah bin Nawfal usianya 100 tahun lebih. Alangkah baiknya aku ini waktu ini masih muda. Alangkah baiknya saat ini aku masih muda. Kenapa? Saya udafi'uka indama akhrajuka qaumuk. Aku akan mendampingimu, menjagamu saat engkau diusir oleh orang-orang Mekah. Subhanallah. Jadi Waraqah mengatakan, alangkah baiknya aku saat ini masih apa? Masih muda. Saat engkau diusir dari kota Mekah, aku akan menjagamu mati-matian. Aku akan selalu berada di sampingmu. Kata siapa? Kata Waraqah ibn Nawfal. Rasulullah kembali dalam hati bertanya, aku diusir? Bukankah aku ini adalah orang yang dicintai oleh orang-orang Mekah? Baru beberapa hari lalu saya menyelesaikan urusan bagaimana cara menyimpan Hajar Aswad. Semua orang mengagumkan aku, semua orang mengelulukan aku, semua orang ini menghormati aku. Aku diusir? Pertanyaannya, Waraqah yang pertama tidak terlalu ditanggapi, yang kedua tidak terlalu ditanggapi, yang ketiga ditanggapi oleh Waraqah. Aku diusir ketika pertama, Jibril tadi malam langsung jawaban kedua, kamu nabi, aku nabi, kamu akan diusir, aku diusir. Itu ditanggapi oleh Waraqah, ma min nabiyyin illa akhraju qaum. Tidak ada seorang nabi pun kecuali usir dari kampung halamannya. Udah dipegang. Setelah itu langsung pulang Rasulullah. Perhatikan baik-baik ayahanda bunda, pulang Rasulullah bersama Siti Khadijah. Selama dalam perjalanan gak ada yang bicara apa-apa. Siti Khadijah hanya senang kalau suaminya nabi, pasti senang. Rasulullah bingung, aku nabi, tadi malam Jibril, aku diusir. Itu yang ada dalam pikiran Rasulullah SAW. Ini mungkin kita ingin tahu bagaimana Rasulullah pertama kali mendapatkan wahyu. Dan punten, ada rahasia yang luar biasa. Setelah 3 hari Rasulullah berjumpa dengan Waraqah ibn Nawfal, Waraqah ibn Nawfal wafat. Wafat. Jadi setelah jumpa dengan Rasulullah, Rasulullah sudah pulang ke rumahnya. 1 hari masih mikir, 2 hari masih apa, hari ketiga masih belum ada jawaban, hari keempat terdengar wafat Waraqah ibn Nawfal. Kaget lagi Rasulullah. Kenapa? Kira-kira Rasulullah nanyanya sama siapa? Sama siapa nanyanya? Sama Waraqah lah, yang kemarin bilang-bilang. Dan sekarang yang kasih informasi wafat. Dan terus mau nanya sama siapa? Tidak ada yang bisa ditanya oleh Waraqah ibn Nawfal, ditanya oleh siapa? Rasulullah SAW. Karena Waraqah sudah wafat. Penting, perhatikan baik-baik. Pertama, seakan-akan tugas Waraqah cukup kamu hanya menyampaikan kepada Nabi Muhammad, dia itu informasi. Aku panjangkan usiamu wahai Waraqah ibn Nawfal, hanya untuk menyampaikan satu tugas kepada Muhammad. Katakan yang datang itu Jibril, dan yang katakan kalau dia adalah Nabi. Dan aku kasih bonus kepadamu atas tugas suci ini, engkau menjadi ahli jannah. Kita lihat ahli jannahnya seperti apa sebentar. Jadi seakan-akan punten, Waraqah ibn Nawfal tugasnya hanya untuk menginformasikan kepada Rasulullah yang tadi malam itu Jibril, engkau nabi akhir zaman. Itu tugasnya. Itu tugasnya. Setelah tugasnya selesai, sudah wafat. Cuma begitu saja tugas Waraqah seperti itu. Rasulullah ditanya oleh Umar bin Khattab di Madinah, ya Rasulullah, di mana Waraqah ibn Nawfal? Rasulullah menjawab, Waraqah ibn Nawfal fil jannah, dia di sorga. Dia di sorga. Lalu ditanya, bukankah dia tidak Islam? Karena saat itu belum bersyahadat. Kenapa? Karena saat itu engkau juga masih kaget, aku nabi.
Aku ini datang oleh Jibril, tapi kenapa dia sudah menjadi ahli jannah dan menjadi ahli jannah? Rasulullah mengatakan niatnya sudah shadik, sudah jujur dengan kata-kata ya laitani jaza'an. Alangkah baiknya ketika engkau diusir dari Mekah ini, aku dalam keadaan apa? Muda, sehingga aku bisa apa? Melindungimu, menjagamu. Niat itu tercatat oleh Allah dan dijadikan ahli jannah. Masya Allah. Niat. Makanya saya gambarkan niatul mukmin muhtaramun a'lal ihtiram. Niat seorang mukmin itu adalah muhtaram, terhormat di atas segala penghormatan. Niat. Bayangkan saja bunda, ayahanda, ikhwah akhwat, kalau misalnya nanti malam mau sholat tahajud terus ketiduran, tertidur asli, bablas bangun-bangun pas adzan subuh, hilang waktu tahajud, dapat pahala tahajud? Dapat. Kenapa? Karena niat. Masya Allah. Asal benar-benar kebablasan. Jangan begitu bangun jam 4 masih ada tahajud, niat juga cukup saya, itu menol ya. Tapi bagaimana Habib Maki kalau saya tahajud? Ternyata kalau sudah tahajud berarti niat dapat berapa? 10. Masya Allah. Masa iya karena dia melaksanakannya. Niat ini luar biasa. Punten, Waraqah ibnu Naufal menjadi ahli jannah karena niatnya. Niat untuk menjaga Rasulullah SAW. Itu yang pertama. Kenapa Waraqah ibnu Naufal wafat setelah 3 hari jumpa dengan Rasulullah? Jawaban pertama, para ahli sirah nabawiyah mengatakan seakan-akan tugas Waraqah ibnu Naufal selesai. Lalu Allah kasih hadiah yang luar biasa untuk Waraqah ibnu Naufal. Apa? Al-Jannah. Masya Allah. Jawaban pertama. Kedua, kenapa Waraqah ibnu Naufal harus diwafatkan 3 hari jumpa wafat? Kenapa? Menghilangkan jejak. Takut nanti kalau orang-orang Mekah ngelihat Rasulullah ketemu Waraqah, Rasulullah ketemu Waraqah, Rasulullah ketemu Waraqah, karena Waraqah masih ada. Begitu Waraqah ini ataupun ketemu Waraqah, ketemu Waraqah, ketemu Waraqah, setelah itu Rasulullah mengatakan, aku Nabi, datang wahyu kepadaku, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Orang-orang Mekah bilang, Allah ini mah ajarannya Waraqah. Ini mah dari Waraqah, orang kemarin saya lihat bolak-balik ke rumah Waraqah, ini adalah hasil belajar sama Waraqah dan ini digurui oleh Waraqah. Ini mah hasil rekayasa Waraqah. Maka cukup Rasulullah jumpa sekali dengan Waraqah, wafat Waraqah, untuk menghabiskan jejak dengan mengatakan tidak ada kaitannya Rasulullah dengan Waraqah. Masya Allah, ini dia rahasia. Iya, belajar sirah. Oh begitu. Iya, kenapa Waraqah diwafatkan? Kenapa? Agar orang-orang begitu mengatakan aku adalah nabi, wahyu turun kepadaku, orang akan bilang memang dia ini dapat dari mana ya? Sama Waraqah? Enggak, cuma sekali, nggak mungkin dapat sebanyak ini, jumpa sekali. Punten, saya mampir sedikit. Rasulullah SAW sebelum menjadi nabi ini atau diangkat menjadi nabi dan diberikan wahyu yang sangat luar biasa, saya gambarkan Rasulullah SAW sudah dibendung, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar orang-orang kafir tidak bisa mengelah terhadap Quranul Karim. Contoh, Rasulullah tidak punya guru, Waraqah wafat. Rasulullah tidak pernah berpergian jauh meninggalkan kota Mekah, hilang dari Mekah, nggak pernah. Saat Rasulullah berjualan sama-sama dengan ahli Mekah, semua tahu Rasulullah jualan kemana dan nggak hilang dari Mekah. Datang lagi ke Mekah, coba bayangkan kalau Rasulullah hilang 1 tahun aja dari Mekah, begitu datang jadi nabi, orang-orang kan bilang apa? Ini hasil nyantri ini, 1 tahun hilang, pasti nyantri di Transjakarta ini mah. Kenapa 1 tahun hilang? Oh jadi datang-datang udah bisa ngaji. Nah itu jelas. Tapi Rasulullah nggak pernah kehilangan. Semua orang-orang Mekah nggak pernah kehilangan Rasulullah. Tiba-tiba jadi ada ayat, ada Al-Quran, orang akan bilang dari mana belajarnya ya? Waraqah wafat, nggak pernah belajar sama Waraqah. Yang kedua, belajar sama siapa? Dia nggak pernah pergi jauh dan hilang. Yang ketiga, mungkin dia baca-baca, nulis-nulis. Rasulullah tidak bisa baca dan tidak bisa nulis. Wahyu. Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah. Rasulullah tidak pernah diajarkan yang namanya syair, karena Quran jauh lebih baik. Dan Rasulullah tidak bisa baca, tapi kecerdasannya luar biasa Rasulullah. Bayangkan kalau Rasulullah tidak cerdas, begitu Jibril datang, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, begitu turun ke bawah, apa tadi?
Apa tadi ya? Yang ingat cuma Iqra doang. Apa tadi? Bagaimana kalau Rasulullah tidak cerdas? Cerdas, pinter, hafal dengan apa yang ada. Ini yang didapatkan oleh Rasulullah SAW. Saya lanjutkan. Punten. Rasulullah SAW begitu mendengar yang namanya siapa? Waraqah wafat. Lalu apa yang terjadi pada Rasulullah SAW? Sekarang Rasulullah dalam keadaan bingung. Ya Rabb, aku ini nabi apa enggak ya? Ini Waraqah sudah wafat, mau nanya bagaimana? Punten. Dalam beberapa riwayat ada perkataan yang keliru besar, lalu ada perkataan yang disepakati dan ulama banyak memegangnya. Sejak Waraqah wafat dan sejak turun surah Al-Alaq 5 ayat, terputuslah wahyu kepada Rasulullah. Tidak ada lagi turun Jibril memberikan wahyu. Ada yang menyatakan selama 3 tahun. Keliru, itu tidak ada dalilnya dan tidak ada dasarnya. Bukan 3 tahun. Ada yang menyatakan 3 bulan, silahkan. Ada yang menyatakan 6 bulan, silahkan. Paling banyak 6 bulan wahyu tidak turun. Dan Rasulullah mulailah dalam hatinya mengatakan, jadi nggak nabi ya aku ini? Mulai merindukan siapa? Merindukan Jibril alaihissalam. Mulai merindukan. Ya Allah, jumpa pertama mengecewakan. Ya aduh, pasti ini nggak jadi kayaknya. Kalau nyesel. Kenapa waktu jumpa pertama kali saya malah lari, saya malah takut. Padahal itu Jibril. Karena saya tidak tahu kalau nanti datang lagi nggak begini saya mah. Mulailah ishtiyaq ala Jibril wa ala wahyi. Mulailah hatinya rindu terhadap Jibril dan rindu terhadap wahyu. Bisa dipahami sampai di sini ya? Aduh, kenapa kemarin tuh malah saya lari karena ketakutan. 6 bulan terputus, bingung. Nabi nggak ya? Saya jadi nabi nggak ya? Jadi nggak? Aduh, salah kemarin, kenapa saya nggak terima gitu waktu Jibril datang? Karena saya tidak tahu. Sekarang kalau Jibril datang lagi, saya akan menyambutnya dengan baik. Punten, datang langsung ke mana? Jabal Nur lagi. Duduk di Jabal Nur, seminggu nggak pulang-pulang, habis bekal pulang ke rumah, humum, sedih. Ditanya oleh siapa? Siti Khadijah, bagaimana suamiku? Jibril nggak datang. Terus aku mau ke sana lagi, datang lagi ke gunung, pulang lagi, gimana suamiku? Nggak datang. Subhanallah. Akhirnya apa yang terjadi? Begitu di gunung, Siti Khadijah naik ke atas. Bagaimana Muhammad? Rasulullah mengatakan, nggak datang. Yang menunggu Jibril ini bukan hanya Rasulullah, Siti Khadijah pun merasa kasihan kepada Rasulullah. Menunggu Jibril, merindukan Jibril 6 bulan lama. Kenapa tidak datang-datang? Ya Rabb, perhatikan baik-baik hal yang indah. Rasulullah pulang dari Jabal Nur malam-malam. Siti Khadijah berada di rumahnya. Begitu pulang dalam keadaan sendirinya, tiba-tiba ada yang mengatakan, Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ya Muhammad, innaka nabi. Subhanallah, Rasulullah kaget. Assalamu alayka ya Muhammad. Rasulullah lihat kiri kanan nggak ada, belakang nggak ada. Ternyata melihat Jibril berada di atas. Masya Allah, memperlihatkan wujud yang aslinya. Sampai Rasulullah melihat dengan mengatakan kata-katanya, Wallahi ma ra'aitu sama. Saya tidak melihat langit. Kenapa? Tertutup dengan Jibril semuanya. Jibril ini lahu sittu mi'atu junah. Jibril memiliki 600 sayap. 600 sayap. Lihat dalam hadis Rasulullah SAW. Matirah punten, dari sini ke pundaknya sab'una alfasanah, 70.000 tahun perjalanan. Jibril. Dalam kalimatnya Rasulullah melihat Jibril 2 kali. Satu saat itu, yang kedua ketika di Sidratul Muntaha. Dalam Al-Quran, laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda Sidratil Muntaha. Ini yang kedua kali di Sidratul Muntaha. Yang pertama saat itu, pulang dari Jabal Nur, sedang pulang, tiba-tiba Assalamu alayka ya Muhammad, innaka nabi, Assalamu alayka ya Rasulullah. Melihat, rindu nggak tadi sama Jibril? Ditunggu nggak? Tapi mengharap datangnya kayak di Jabal Nur gitu lagi. Sekarang datangnya begitu, lari lagi Rasul. Takut lagi nih. Kenapa? Nggak kebayang. Yang dibayangkan tadi itu datangnya kayak
Iqra, begitu lagi. Ini sekarang datang, assalamualaikum. Hah, kaget, lari lagi. Subhanallah, begitu lari, datang, zammiluni, zammiluni, dathiruni, dathiruni, wasubbu alayya ma'al bardah. Siti Khadijah, Allah, Jibril lagi datang, katanya rindu. Katanya rindu, sekarang nangis lagi. Tersenyum Siti Khadijah, Jibril datang, ditutupnya dengan mengatakan, diusapnya dengan senyuman Siti Khadijah, wallahi la yuhzikallahu abadan, innahu namusul akbar, innahu Jibril, innahu Jibril. Rasulullah SAW masih dalam takut. Bagaimana? Punten, mendapatkan wahyu tidak seenteng yang kita bayangkan. Mendapatkan wahyu, kalau Rasulullah mendapatkan wahyu nggak bisa diganggu, diam, langsung keluar keringat, terdiam. Kalau Rasulullah sedang di atas unta, lagi mendapatkan wahyu, untanya langsung diam, untanya nafasnya sesak. Kenapa? Karena berat menerima wahyu itu. Tidak enteng menerima wahyu itu, tidak seperti menerima WhatsApp gitu. Tapi menerima wahyu itu ya gampang-gampang ada, pasti akan gemeteran. Itulah ketika Rasulullah menerima wahyu. Lihat beberapa saat ketika nanti kita gambarkan ketika Rasulullah mendapatkan wahyu di depan Abu Bakar seperti apa, di Umar bin Khattab seperti apa ketika mendapatkan wahyu. Datang lalu dengan mengatakan ucapan yang luar biasa, kata-katanya kepada Rasulullah SAW mengatakan, innahu Jibril ya Muhammad, innahu Jibril ya Muhammad. Untuk dikuatkan, Rasulullah terdiam sejenak lalu menyelimutinya. Saat itulah turun yang kedua, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Masya Allah, ini perintah dakwah. Ini perintah dakwah. Maka beberapa ulama dengan mengatakan punten, tanpa merasa hormat dalam perbedaan ini, walaupun ada yang lebih sahih, iya, tapi tidak apa-apa. Surat yang pertama kali turun ini adalah suratul Alaq. Yang kita lihat adalah Al-Alaq. Saya tulis di sini, iya. Lalu Al-Muddathir, punten. Ini 1 sampai 5, iya. Lalu Al-Muddathir saya sampaikan. Al-Alaq ini adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Punten, dari 1 sampai 5 itu tidak ada perintah dakwah. Ada perintah dakwah nggak di situ? Nggak ada. Nanti ibu bapak ikhwah akhwat baca ayatnya 1 sampai 5, nggak ada perintah dakwah, nggak ada perintah untuk berdakwah, itu nggak ada. Tidak ada perintah untuk dakwah. Tapi dalam surat Mudaththir ada nggak perintah dakwah? Ya ayyuhal muddathir, wahai yang menggulung dirinya dengan selimut, qum, bangunlah, fa'anzir, anzirun nas, anzir, fa'anzir wa rabbaka fakabbir, dan besarkan nama Tuhanmu, agungkan nama Tuhanmu, kenalkan nama Allah di sekelilingmu di dunia. Wa rabbuka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Ini adalah perintah dakwah. Jadi kalau dibilang, para ulama mengatakan pengangkatan Rasulullah menjadi nabi di suratul Alaq. Pengangkatan Rasulullah menjadi apa? Rasul di suratul Mudaththir. Karena di sini ada perintah apa? Dakwah. Maka wajar kalau para ulama mengatakan perbedaan antara nabi dan rasul adalah nabi diberikan wahyu tapi tidak diberikan kewajiban untuk berdakwah kepada masyarakat luas, cukup di kampungnya mungkin. Tapi kalau yang namanya rasul, seseorang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kewajiban untuk apa? Berdakwah. Contohnya apa? Ini adalah surat yang pertama kali turun, Al-Alaq. Kenapa? Ini adalah pengangkatan Rasulullah menjadi apa? Nabi. Ini suratul Mudaththir, pengangkatan Rasulullah menjadi apa? Rasul. Maka wajar, punten bunda, ayahanda, ikhwah akhwat fillah, punten, wajar kalau ada ulama mengatakan surat yang pertama kali turun itu suratul Alaq. Ada yang bilang enggak, surat yang pertama kali turun itu suratul Mudaththir. Bisa dipahami nggak bunda? Ikhwah akhwat, ulangi lagi. Kalau ada orang mengatakan surat yang pertama kali turun itu suratul Alaq, tapi ada yang bilang bukan, surat yang pertama kali turun itu suratul Mudaththir. Punten, saya tanya, saya sampaikan untuk ikhwah akhwat. Kalau ada perbedaan pendapat itu, ibu bapak jawabannya tahu sekarang. Iya, benar. Suratul Alaq ada surat yang pertama kali turun.
Surat Al-Mudaththir juga ada surat yang pertama kali turun. Tapi apa? Suratul Alaq pertama kali turun menjadikan Rasulullah sebagai nabi. Dan suratul Mudaththir itu ada dinobatkannya Rasulullah menjadi Rasul. Kenapa? Karena Al-Alaq tidak ada perintah untuk berdakwah, tapi suratul Mudaththir ada perintah untuk berdakwah. Bisa dipahami nih ya? Ada pendapat tiga lagi. Oh bukan. Surat yang pertama itu bukan Al-Alaq, bukan Mudaththir, tapi Al-Fatihah. Al-Fatihah. Coba jawabannya apa? Ibu bapak jangan kaget. Ibu bapak bilang, benar. Surat Al-Fatihah pertama kali turun. Iya. Bagaimana maksudnya? Karena surat yang pertama kali turun lengkap ayat 1 sampai 7 ini suratul Fatihah. Surah Al-Alaq tamat? Tidak. Surat Mudaththir selesai? Tidak. Tapi suratul Fatihah surat yang pertama kali turun secara lengkap tanpa ada jeda, langsung hari itu turun, langsung 7 ayat suratul Fatihah. Maka kalau ada bilang mengatakan surat yang pertama kali turun ya suratul Fatihah, ibu bapak jawab benar, maksudnya ada surat yang pertama kali turun secara lengkap. Maka keluarlah perkataan para alim ulama, satu awail suwar, 3 surat yang pertama kali turun. Ini dia. Sekarang tahu sekarang. Kalau mengatakan surat yang pertama kali turun apa? 3, biar nggak repot. Iya jawabannya. Nanti daripada diheboh-hebohin, 3. Pertama adalah Al-Alaq, angkat Nabi. Al-Mudaththir, angkat Rasul. Al-Fatihah, surat yang pertama kali turun secara lengkap. Ini ketika membedakan antara Nabi dan Rasul. Tapi ada qaulil arjah untuk diketahui oleh ikhwah akhwat. Bismillah. Punten. Kalau tadi saya sampaikan kan perbedaan Nabi dan Rasul begitu ya. Tapi ternyata yang lebih rajih para alim ulama mengatakan perbedaan Nabi dan Rasul itu adalah Nabi, ya, Nabi adalah yang diberikan oleh Allah wahyu tapi tidak diberikan syariat baru. Tapi kalau Rasul adalah seorang yang diberikan wahyu dan syariat baru. Seperti itu. Contoh, punten, Nabi siapa ini? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, Nabi apa Rasul? Nabi Ibrahim, Nabi apa Rasul? Rasul. Punten, Ibrahim ini adalah Rasul, syariat baru. Setelah Nabi Ibrahim wafat, siapa pelanjutnya? Yakub. Punten, saya tulis di sini. Yakub, iya. Yakub Nabi apa Rasul? Nabi. Kenapa? Karena melanjutkan daripada Nabi Ibrahim. Setelah Yakub siapa? Yusuf. Punten, Nabi Ibrahim bukan Yakub dulu, siapa? Ayahnya Nabi Yakub siapa? Ishak. Ini Nabi Ibrahim. Setelah Nabi Ibrahim Nabiullah Ishak. Punten, ya. Nabi Ishak Nabi apa? Nabi apa Rasul? Nabi. Nabi Ishak dia Nabi. Kenapa? Karena melanjutkan daripada Nabi Ibrahim. Nabi Ishak wafat, Nabi Yakub. Nabi Yakub melanjutkan. Nabi apa Rasul? Nabi, karena melanjutkan syariat Nabi Ibrahim. Nabi Yakub wafat, datang Nabi siapa? Yusuf, ya kan? Nabi Yusuf, Nabi apa Rasul? Nabi, melanjutkan siapa? Nabi Ibrahim. Ini melanjutkan semua ke Nabi Ibrahim. Berarti ini Nabi semuanya. Bisa dipahami ya? Selanjutnya datang Nabi Musa di sini. Musa. Nabi Musa, Nabi apa Rasul? Rasul, karena syariat baru disempurnakan dari Nabi Ibrahim oleh Nabi Musa. Rasul. Nabi Musa wafat, gantinya siapa? Punten, Harun. Nabi apa Rasul? Nabi, melanjutkan Nabi Musa. Ini Rasul. Harun wafat, ganti sama siapa? Yusha. Iya. Yusha, Nabi apa Rasul? Nabi, melanjutkan Nabi Musa. Samuel juga adalah Nabi. Kenapa? Karena melanjutkan Nabi Musa. Selanjutnya apa lagi? Coba, Daud. Nabiullah Daud alaihissalam. Daud Rasul apa Nabi? Daud Nabi, melanjutkan Musa. Sulaiman alaihissalam, Nabi apa Rasul? Nabi, melanjutkan syariatnya Nabi Musa. Bisa dipahami itu ya? Jadi perbedaan, jadi kalau ini adalah Rasul, Rasul yang melanjutkan Nabi. Jadi kalau dibilang apa adalah Rasul dan Nabi, bedanya Rasul adalah diberikan wahyu oleh Allah dan syariat baru. Kalau Nabi melanjutkan syariat yang terdahulu yang ada.
Tapi dua-duanya, mau nabi mau rasul, wajib berdakwah. Wajib berdakwah. Bisa dipahami ya? Ini adalah untuk sedikit perbedaan suratul Alaq, Al-Mudaththir, Al-Fatihah. Rasulullah dalam keadaan tertutup jawab, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka farrujza fahjur fala tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Silakan untuk mempelajari tafsirnya. Insyaallah nanti jika ada kesempatan kita pelajari tafsirnya. Namun untuk dipercepat, Rasul sallallahu alaihi wasallam begitu dalam keadaan tidur, datang wahyu langsung selimutnya. Lalu kata Siti Khadijah, istirahat dulu ya Muhammad. Rasulullah mengatakan, laqad madha ahdun naum ya Khadijah. Sudah habis waktu tidur. Kenapa? Sudah diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah. Masya Allah. Maka Rasulullah langsung mengatakan, anni Rasulullah, aku adalah utusan Allah. Siti Khadijah tanpa ragu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang pertama kali beriman dari semua manusia umat Nabi Muhammad adalah siapa? Siti Khadijah, wanita. Masya Allah, kemuliaan wanita ini ada letak daripada Siti Khadijah. Siti Khadijah tanpa ragu mengatakan 2 kalimat syahadat. Setelah itu apa? Putri-putrinya. Masya Allah. Siapa? Masih ingat putri-putrinya? Pertama adalah Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah. Masuk Islam semuanya. Siapa lagi dari laki-laki? Zaid bin Harithah, Ali bin Abi Thalib masuk Islam. Nama-namanya. Setelah itu apa? Rasulullah menarik sahabat-sahabat yang terdekatnya. Siapa yang pertama kali ditarik Rasulullah? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah datang kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ini adalah orang yang sangat luar biasa. Kisah khusus tentang Abu Bakar insya Allah ketika selesai sudah sirah nabawiyah kita pelajari daripada apa? Sirah sahabat insya Allah. Kira-kira 6 tahun lagi ya, atau 7 tahun lagi kira-kira. Tenang aja, santai aja. Nanti begitu kajian selanjutnya udah 4 tahun, udah bawa istri yang belum nikah, udah gitu udah bawa anak, Masya Allah, nanti udah bawa cucu. Wah, semuanya lagi pelajaran apa? Masih pelajaran sirah nabawiyah katanya. Lagian sebulan sekali jumpanya. Ya, saya lanjutkan, makanya dipercepat untuk diketahuinya. Saat itu apa yang terjadi? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Islam, ulangi lagi. Yang awail Siti Khadijah. Lalu apa? Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, ya Fatimah radhiyallahu anhum jami'an, ya. Punten. Selanjutnya apa lagi? Sayyidina Ali. Lalu siapa? Zaid bin Harithah. Saya pernah angkat Zaid bin Harithah kan? Di sini udah pernah saya sampaikan kan? Belum ya? Nanti cek lagi, saya lupa atau sudah atau belum tentang Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah yang hadiah daripada Siti Khadijah kepada Rasulullah SAW. Nanti kalau belum kita harus sampaikan tentang Zaid bin Harithah. Simpan dulu. Setelah itu apa? Rasulullah SAW datang kepada si Abu Bakar. Datang kepada Abu Bakar. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Rasulullah mengatakan, tidak ada yang aku perlihatkan kepada siapapun tentang Islam tanpa susah, tanpa ragu. Begitu ditawarkan langsung hayu, langsung oke, kecuali Abu Bakar. Kalau yang lain, aku adalah nabi gini ini. Buktinya apa? Kenapa memang nabi? Nabi itu apa? Kenapa? Kenapa? Buktinya, contohnya, kenapa? Selalu pertanyaan. Tapi Abu Bakar ketika datangi Rasulullah, ya Abu Bakar, kamu tahu aku diangkat oleh Allah menjadi nabi dan menjadi utusan Allah. Apa kata Abu Bakar? Engkau utusan Allah? Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanallah. Nggak ada kesulitan Abu Bakar, nggak ada kesulitan. Nah paling tidak kalau kayak Abu Bakar, paling tidak gitu ya, ada kajian Pondok Indah, ayo, nah itu gaya Abu Bakar tuh. Ada kajian di Pondok Indah, kapan, jam berapa, itu masih nanya-nanya itu. Ada kajian di Pondok, oke, kapan, nggak usah kapan-kapan, pokoknya saya hadir. Masya Allah, oh, Abu Bakar banget kamu. Subhanallah. Sama ketemu akhwatnya, nikah yuk, ayo, Abu Bakar perempuannya itu. Harus ta'aruf dulu di sini, Masya Allah. Tapi yang jelas dengan mata, itulah Abu Bakar yang sangat indah ini, tanpa ragu, sampai dikatakan tidak ada seorang pun ketika aku perlihatkan tentang Islam yang tidak menyulitkan, langsung dia terima, kecuali siapa? Abu Bakar. Punten, Abu Bakar nyolek semua teman-temannya. Teman-temannya Abu Bakar,
tahu nggak di sini ada nabi namanya adalah Muhammad. Yuk, ikut yuk, ikut yuk, ikut yuk. Masya Allah, atas ajakan Abu Bakar As-Siddiq. Perhatikan baik-baik. Atas ajakan Abu Bakar As-Siddiq. Siapa? Zubair ibn Awam, Sa'ad ibn Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah. Subhanallah, Abu Ubaidah bin Jarrah. 5 orang ini masuk Islam karena diajak oleh siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Masya Allah. Ulangi lagi. 5 orang yang hebat ini masuk ke dalam Islam karena ajakan siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Dan tahu ibu bapak, yang 5 ini adalah semua mubasyirin bil jannah. 10 orang masuk surga tanpa dihisab. Punten, berarti pahala yang 5 ini semua tumplak ke Abu Bakar. Kenapa? Man dalla ala khairin falahu ajru ka ajri fa'ilihi. Ibu bapak, misalnya begini nih. Yuk ikut ngaji yuk, di sana ada kajian, di rumah siapa, di masjid mana. Ibu bapak ngajak ngaji teman itu, hari itu ibu bapak ikhwah akhwat pahala ngaji 1 buat sendiri, yang kedua hitung berapa orang yang diajak oleh ikhwah akhwat, itu pun pahalanya ala mizani hasanat ibu dan bapak. Ada 5 orang, hari ini saya dapat pahala ngaji 6. Kenapa? Saya 1, 5 dia buat kita. Masya Allah, luar biasa. Jadi Abu Bakar yang mengajak 5 ini, maka pahala yang 5 ini tumplak untuk siapa semua? Abu Bakar. Abu Bakar nyari-nyari 1 orang temannya yang luar biasa, belum datang-datang. Siapa? Utsman bin Affan. Unik, saya gambarkan sedikit saja. Utsman bin Affan kemana? Wallahu a'lam. Tapi saya melihat daripada perkataan para alim ulama, hal ini untuk unik disampaikan. Utsman bin Affan orang yang sangat dikagumi dan terhormat. Muda, pintar, cerdas, berwibawa, baik, itulah Utsman bin Affan. Pokoknya kalau ngelihat Utsman bin Affan, tidak ada satu wanita pun kecuali berharap dia ingin menjadikan Utsman sebagai suaminya. Saking harapan semua wanita yang ada di Mekah, Utsman bin Affan. Kalau orang tua melihat Utsman bin Affan, tidak ada satu orang tua pun kecuali berharap kalau Utsman ingin untuk dijadikan mantunya. Itulah Utsman bin Affan. Ulangi lagi. Kalau Utsman bin Affan berlalu di pasar, orang tua akan bilang, alangkah indahnya kalau dia jadi mantuku. Semua orang tua bilang gitu. Utsman bin Affan. Utsman bin Affan kalau berjalan, setiap wanita melihat dengan mata, seandainya aku menjadi istri dia, indah sekali. Tidak ada satu orang pun yang tidak berharap kepada Utsman bin Affan. Soleh, pintar, cerdas, baik, kaya, kurang apa lagi? Utsman bin Affan ternyata jatuh cinta kepada seorang wanita. Siapa? Ruqayyah. Siapa Ruqayyah ini? Putrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Putrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sama cerdasnya dengan bibinya Utsman, namanya Su'jah. Wahai bibiku, aku ini sangat mencintai Ruqayyah putrinya Muhammad, tapi bagaimana saya malu-malu ini. Tinggal langsung aja lamar. Tunggu nanti setelah saya safar untuk berdagang baru saya meminangnya. Kata Su'dah, jangan, lamar dulu, nanti ajalah habis apa? Habis safar, habis dagang, biar punya lebih dana, lebih banyak. Utsman bin Affan jalan, safar, selama dalam perjalanan ternyata Ruqayyah dipinang oleh laki-laki. Siapa yang meminangnya? Semua tahu. Iya. Yang meminang daripada Ruqayyah ternyata putranya Abu Lahab. Siapa namanya? Utbah bin Abi Lahab. Waktu itu Rasulullah belum jadi nabi, belum. Utbah bin Abi Lahab, Utbah putranya Abu Lahab meminang siapa? Ruqayyah, dan diterima oleh Rasulullah, menikahlah. Langsung baper, ya katanya. Ya tenang, perjalanan cinta itu kadang-kadang tidak bisa ditebak. Iya. Akhirnya apa yang terjadi? Begitu Utsman bin Affan datang, dari mana? Dari perjalanan, kaget. Kata, sudah telat kamu, bukan dari kemarin. Aduh, nyesel. Ngelihat pernikahan orang yang dicintainya, siapa? Ruqayyah dengan Utbah. Kata Utsman, wahai bibi, aku di Mekah nggak betah kayaknya. Kenapa? Aduh, terbayang-bayang Ruqayyah, 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 Ruqayyah. Udahlah, saya konsentrasi aja apa? Untuk menghilangkan pikiran, biar tidak apa? Sibuk. Sibuk apa? Kerja. Sibuk cari nafkah.
bersana, bersini, bersana. Wah, kerja luar biasa. Ini padahal disiapkan oleh Allah menjadi laki-laki terkaya yang ada dan paling hebat infaknya. Sehingga ketika dalam peperangan yang namanya perang Tabuk, Masya Allah, luar biasa. Rasulullah dengan mengatakan kata-katanya, kan perang Tabuk, Rasul berdiri di masjid. Siapa yang bisa menyiapkan untuk pasukan Tabuk ini, Jaisul Usra disebutnya, pasukan kesulitan, falahul jannah, dia berada di sorga. Maka semuanya pada berdiri, para sahabat pergi ke rumahnya masing-masing. Untuk apa? Untuk bawa apa? Untuk bawa apa? Harta yang biasa diumpakannya. Utsman bin Affan datang, dak, Masya Allah, dengan membawa gembolan besar, isinya adalah emas, permata, paling banyak. Lalu Rasulullah dengan wajah yang berseri-seri sambil membawa emas itu dengan mata, ma darra Utsman ma fa'ala ba'dal yaum. Aduh, sambil dibawa, aduh, dipegang-pegang emasnya. Utsman, Utsman, engkau ini tidak akan pernah mendapatkan kesulitan setelah apa yang kau lakukan hari ini. Surga untukmu Utsman, surga untukmu Utsman. Itu pujian. Telah dihitung masih kurang. Kata Rasulullah dengan mengatakan, masih kurang, kata Rasulullah. Siapa yang bisa menyiapkan pasukan untuk perang ini, surga baginya. Tiba-tiba Utsman berdiri lagi, pergi lagi. Para sahabat, Utsman pergi lagi, kan udah tadi. Kalau zaman kita mah, kok kamu nggak pergi? Kan udah tadi, udah. Astagfirullahaladzim. Kan udah tadi. Nggak ada kata-kata udah. Utsman mah pergi, berangkat, semua menoleh. Utsman pergi lagi. Datang. Ya Rasulullah, aku sudah siapkan apa? Aku sudah siapkan 7 atau 90 ekor kuda, lengkap dengan peralatan perangnya. Aku sudah siapkan untuk 90 ekor kuda dengan pedangnya, dengan perisainya, dengan selama perjalanan makannya. Saya sudah siapkan 90 ekor kuda. Langsung kata Rasulullah mengatakan, ma darra Utsman ma fa'ala ba'dal yaum. Dihitung masih kurang. Kata Rasulullah, man jahaza Jaisul Usra falahul jannah. Berdiri Utsman, berangkat lagi. 3 kali bolak-balik Utsman bin Affan. Masya Allah, beda sama kita mah. Ya Rabb, gila, di masjid aja kan suka ada kenceng lewat tuh, trek, begitu lewat lagi, udah lewat, udah. Padahal duitnya masih ada. Kadang-kadang lagi tuh, begitu lewat kan udah, pindah ke depan kosong. Kenapa? Biar kencengnya lewat belakang. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Kenapa? Ini kadang-kadang kita bilang udah, masjid ini udah, masjid ini udah. Nggak ada kata-kata udah kalau untuk infak tuh nggak ada. Nggak ada. Misalnya dia minta lagi, ada kasih lagi, minta lagi, ada kasih lagi. Jangan, udah ini mah, saya cukup, udahlah, udah. Nggak ada kata-kata Utsman bin Affan. Ternyata, punten, saya pernah menghitung dengan guru kami yang kami sayangi, yang kami cintai di Timur Tengah, Dr. Kohar Abu Sattar. Beliau dengan matang katanya, Syekh, kira-kira kita hitung berapa pembelian Utsman. Pemberian terus dihitung dengan yang ada. Di hari itu dia menghabiskan untuk infaknya kira-kira 29 miliar dalam satu hari. 29 miliar, siapa yang bisa mengeluarkan itu? Masya Allah, habis 29 miliar satu hari. Dan punten, perang Tabuknya nggak jadi. Kenapa? Orang Romawinya kabur orang Romawinya. Udah perjalanan jauh-jauh gitu kan, nyampe ke sana orang Romawi nggak datang, akhirnya balik lagi ke Madinah. Masih utuh nggak harta Utsman? Utuh. Nggak bilang karena nggak jadi perang, punten, dibalikin lagi. Nggak ada. Utsman bin Affan mengatakan, waqaftu lillah, aku wakafkan di jalan Allah, ambil semuanya. Masya Allah. Makanya Utsman bin Affan tuh, aduh, kalau sudah infak itu nggak mikir apa-apa, selesai, tuntas. Nah, Abu Bakar nyari-nyari, kenapa kemana Utsman? Kemana Utsman? Oh, ternyata lagi apa? Terserah jawabannya apalah. Iya, Utsman bin Affan lagi pergi. Kenapa? Kalau ke Mekah terbayang-bayang, teringat siapa? Ruqayyah. Akhirnya begitu datang mampir ke Mekah, langsung Abu Bakar bertanya kepada Su'dah, wahai Su'dah, mana Utsman? Utsman lagi berdagang. Kok lama sekali? Nggak diceritain, gini loh gara-garanya, itu gosip jadi nantinya. Iya. Sudah nggak gosip nggak? Oh, dia memang lagi sibuk dalam berdagang. Punten, dalam kesibukan berdagang, begitu pulang sudah dikasih tahu oleh siapa? Oleh Abu Bakar. Su'dah sudah tahu kabar ini. Kenapa Abu Bakar tidak ragu menyampaikan kepada Su'dah? Kenapa Abu Bakar tahu Su'dah ini orang cerdas, pintar?
Muhammad Rasulullah, tolong sampaikan kepada Utsman, aku ingin berbicara dengannya. Masya Allah, yang gerak di dalam itu Abu Bakar As-Siddiq. Begitu Utsman datang, dikasih kabar, datang Abu Bakar. Kepada siapa? Kepada Utsman. Ya Utsman, apakah engkau tidak tahu kabar untuk yang sangat luar biasa? Apa? Muhammad. Kenapa Muhammad? Langsung masih kebayang, Muhammad Abu Ruqayyah? Muhammad bapaknya Ruqayyah? Iya. Kenapa dengan bapaknya Ruqayyah? Dia adalah nabi, dia adalah rasul, dia adalah diberikan wahyu oleh Allah. Tanpa ragu Utsman bin Affan bertanya dengan matang, engkau? Nanya kepada Abu Bakar. Abu Bakar mengatakan, anta wa ana, dikatakan ana atau anta misli. Maksudnya apa? Kamu itu sesifat denganku, sepemikiran denganku. Jika engkau benar-benar sama dengan aku, nggak ada kesulitan untuk memegang dalam syariat Muhammad. Aku telah mengikutinya. Tanpa ragu Utsman bin Affan mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lupa Ruqayyah, yang ada adalah cinta untuk Rasulullah. Masya Allah. Nggak kepikiran Ruqayyah, tidak. Kenapa? Saya sekarang jadi betah di kota Mekah. Kenapa? Saya mencintai Nabi dan saya mencintai Rasulullah. Itu yang berubah. Sekarang berada di mana? Di Utsman bin Affan. Punten, singkat-singkat saya cerita ini karena lagi Utsman ini ya. Ketika Rasulullah menyampaikan di Jabal, di Bukit Shafa, dengan menerangkan tentang apa? Wahyu ataupun dakwah terang-terangan, nanti kita bahas dengan lengkap. Saat itu Abu Lahab marah kan kepada siapa? Rasulullah. Saking marahnya kepada Rasulullah dengan menunjuk, tabban laka ya Muhammad walihada jama'atana, celaka kamu Muhammad, kamu mengumpulkan kami hanya untuk ini saja. Rasulullah terdiam. Dijawab oleh Allah. Apa kata Allah? Tabbat yada abi lahabi wa tab. Masya Allah, jawaban dari Allah dengan tegas. Marah Abu Lahab. Saking marahnya, nah sini Utbah, kenapa? Ceraikan Ruqayyah. Ceraikan Ruqayyah. Kamu pilih bapak apa pilih Ruqayyah? Masya Allah, kalau ada orang gitu tuh kayaknya turunan Abu Lahab tuh. Iya. Pilih bapak apa pilih Ruqayyah? Jangan, kalau sama anak tuh jangan begitu. Iya. Apa masalahnya? Rapikan. Jangan pilih bapak pilih Ruqayyah, pilih ibu pilih Ruqayyah, jangan. Tapi apa? Lihat apa? Satukan sesuatu yang mungkin akan retak. Satukan bagaimanapun caranya. Kecuali kalau memang sudah bertentangan dengan syariat, silakan istikharah. Apapun satukan, eratkan. Hei Utbah, pilih aku pilih Ruqayyah. Apa jawabannya? Dia tegas mengatakan, pilih bapak aja. Ceraikan Ruqayyah. Datang ibunya, bapaknya Utbah. Padahal Utbah juga ya sangat mencintai Ruqayyah, tapi ikut kepada bapaknya dengan tegas, Muhammad, nih aku serahkan anakmu, ambil. Aku tidak perlu lagi mantu seperti ini. Diceraikan. Hari ini anakku menceraikannya. Sedih nggak kira-kira Rasulullah? Sedih. Sudah mendengar lari, Utsman, kabar gembira. Apa? Ruqayyah. Kenapa Ruqayyah dicerai? Sama siapa? Sama Utbah. Apa yang terjadi kepada Utsman bin Affan? Cintanya hanya untuk Rasulullah. Tidak seperti awal-awal. Maka saat sudah selesai iddahnya, tanpa ragu datang Utsman. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam ya Utsman, ada apa? Ya Rasulullah, apa Ruqayyah sudah ada yang meminang? Belum ada, aku ingin meminangnya. Gembira Rasulullah. Tidak ada seorang wanita pun kecuali ingin menjadikan Utsman sebagai suaminya. Tidak ada orang tua pun kecuali orang tua ingin menjadikan Utsman sebagai mantunya. Hari ini datang di hadapan Rasul meminang putrinya yang baru dilepaskan oleh Utbah. Kata Rasulullah dengan mengatakan, ini rizki yang luar biasa. Utsman benar ingin dengan Ruqayyah dari dulu. Itu mas saya jawabannya, bukan. Utsman ingin dengan Ruqayyah. Bismillah ya Rasulullah, kami ingin menikahnya. Masya Allah. Menikahlah Ruqayyah dengan Utsman bin Affan. Allahu Akbar. Lihat bunda, ayahanda, ikhwah, akhwat fillah, kesimpulan yang sangat indah. Ketika Utsman bin Affan mengejar cintanya Ruqayyah, Ruqayyah dimiliki orang. Tapi ketika Utsman mengejar cinta Rasulullah, Ruqayyah datang merapat. Masya Allah. Sekarang ingin mencintai siapapun, cintai Allah.
Minta kepada Allah, ya Allah, dia kelihatannya kalau ketemu aku kayaknya sebel banget sama aku, ganti hatinya agar dia mencintaiku. Berubah nanti begitu turun dari masjid, jebret, langsung kena. Ya, kenapa? Karena sudah minta kepada Allah yang punya hatinya. Jangan gimana caranya perhatian dari dia, jangan gimana caranya agar saya diperhatikan sama Allah. Tarik cinta Allah, beres semuanya. Iya, persis seperti Yusuf alaihissalam kan. Yusuf ketika mengejar cintanya Zulaikha, ketika mengejar cintanya Yusuf pergi. Tapi ketika Zulaikha mengejar cinta Allah, Yusuf datang merapat. Kira-kira itulah yang terjadi kepada siapa? Yang namanya, Masya Allah, Utsman bin Affan. Lalu saat itu datanglah perintah Allah dengan mengatakan, fasdaba bima tu'mar wa arid 'anil jahilin. Hai Rasulullah, setelah engkau berdakwah secara diam-diam, sekarang berdakwahlah secara terang-terangan. Mulailah Rasulullah berdakwah dengan terang-terangan, dan kesulitannya luar biasa. Ketika dakwah terang-terangan, yang paling dahsyat itu adalah Islamnya dua gunung paling dahsyat di kota Mekah. Islamnya dua gunung yang paling menjulang di kota Mekah, yang membuat Mekah ini bergetar, bergoyang. Kenapa? Dua gunung masuk Islam. Siapa? Hamzah dan Umar ibn Khattab. Masya Allah, Islamnya Hamzah, Islamnya Umar, ini merupakan suatu keagungan yang luar biasa. Sampai takbir menggelegar di kota Mekah ketika Islamnya Hamzah dan Umar. Gimana Islamnya Hamzah Umar? Bulan depan kita lanjutkan, insya Allah. Iya, jadi bulan depan kita lanjutkan, insya Allah, jika Allah pertemukan kita kembali. Dakwah terang-terangan dan Islamnya Hamzah bersama Umar radhiyallahu anhuma. Mudah-mudahan ayahanda bunda apa disampaikan ada manfaatnya. Mohon doanya khususnya buat semua yang hadir di tempat ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, kemarin baru dalam perjalanan dari Jawa Timur, dari Malang ke Surabaya, terus putar ke sana, makanannya terlalu enak, daging lagi, akhirnya kolesterolnya naik. Ya, habis itu kenapa pusing, kenapa sakit begini? Oh, ternyata dibekam tadi. Alhamdulillah. Kalau seandainya perjumpaan ini seminggu sekali, mungkin saya akan izin tadi untuk malam hari ini. Tapi ini sebulan sekali. Kalau izin pun nggak enak, jumpa lagi nanti kalau jumpa di bulan Ramadan. Kalau tidak, ketemu lagi Syawal. Kalau bulan Syawal kita ketemu, terlalu lama. Jadi ini adalah punten silaturahim. Mudah-mudahan di bulan Ramadan kita bisa berjumpa, dan di bulan Ramadan bisa mendapatkan ridho dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya sampaikan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Jazakumullah khair ala husni istimaikum. Lakum minni al-hubbu wa du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Habib. Baik, Fik. Ini ada pertanyaan ya. Iya. Kita doainnya supaya cepat sembuh. Tapi tadi Masya Allah dimulai dari Ya, ini bentar. romantis. Ujung-ujungnya urusannya supaya bukan nikung lah itu sih namanya, minta sama Allah malah dikasih. Nah, jadi supaya kita semua punya kualitas sedekah kayak nanti bulan Ramadan semua kotak amal dibikin. Ya, jadi dari ujung kita sama-sama udah bisa lihat begitu. Ayo, jadi teman-teman juga jangan kalah sama Usman. Bulan Ramadan bulannya sedekah terus juga sedekah kemana-mana juga boleh. Kita jangan juga sedekahnya. Terus tadi supirnya yang mana ya? Ada. Jangan ragu minta sama Allah. Kalau sendiri itu Allah yang kasih. Bapak mana tuh kita punya BNI, voice talk, kita banyak ngomongin hal seperti itu. Insya Allah next kita bakal ketemu mungkin di tanggal 13 ada hangout di Bintaro. Ini titip sebentar. Kita bakal ngomongin tentang Ramadan, apa